Rifan ini kan memang sangat layak untuk menghuni timnas Indonesia dengan statusnya sebagai opposite hitter terbaik dan dirinya itu sudah membuktikan bahwa meskipun tidak tampil di Proliga 2025 dan mendapatkan sanksi dari PBVSI, tapi ternyata Rifan yang merupakan mantan pemain Surabaya Samator itu bisa abroad dan bermain di luar negeri bersama Wolfsburg Nagoya di Liga Jepang. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, ada kabar yang sangat istimewa, kabar yang sangat luar biasa, kabar yang selama ini kita tunggu-tunggu atau kita nantikan tentang Rifa Nurmulki. Akhirnya, keinginan kita untuk menyaksikan penampilan atau bergabungnya Rifa Nurmulki di Timnas Volley Indonesia menjadi kenyataan karena Rifa dimasukkan oleh PBVSI ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk tampil di 2 turnamen internasional pada tahun 2025 ini. Ya, akhirnya kita bisa bernapas lega karena sekali lagi keinginan kita untuk melihat langsung permainan dari salah satu pemain voli terbaik di Indonesia akan menjadi kenyataan. Nanti akan saya tampilkan daftar lengkap susunan pemain timnas Indonesia yang sudah ditentukan atau sudah diputuskan oleh PBVSI, tapi kita bahas sedikit mengenai Rifa Nurmulki. Karena apa? Rifa Nurmulki ini kan sudah cukup lama absen atau tidak membela timnas Indonesia setelah dirinya itu mendapatkan hukuman atau sanksi dari PBVSI. Bergabungnya Rifa Nurmulki kembali ke timnas Indonesia itu setidaknya memiliki 3 arti penting, tidak hanya bagi timnas Indonesia, tapi juga bagi para volley mania, bagi para fans volley Indonesia, khususnya bagi para penggemar Rifa Nurmulki sendiri. Karena apa? Yang pertama, alasan pertama itu adalah sekali lagi memang Rifa Nurmulki ini merupakan salah satu opposite hitter terbaik di Indonesia. Bahkan banyak yang bilang Rifa Nurmulki ini kan ya bisa disebut sebagai pemain terbaik di Indonesia pada saat ini, sehingga memang sangat layak ketika timnas Indonesia itu dihuni oleh para pemain terbaik. Alasan kedua yang menimbulkan euforia sangat besar dari bergabungnya Rifa Nurmulki kembali ke timnas Indonesia itu memang adalah Rifan ini kan memang sangat layak untuk menghuni timnas Indonesia dengan statusnya sebagai opposite hitter terbaik dan dirinya itu sudah membuktikan bahwa meskipun tidak tampil di Proliga 2025 dan mendapatkan sanksi dari PBVSI, tapi ternyata Rifan yang merupakan mantan pemain Surabaya Samator itu bisa abroad dan bermain di luar negeri bersama Wolfsburg Nagoya di Liga Jepang. Hal itu sudah menjadi bukti lah ya bahwa ya kemampuan Rifan itu memang sudah level dewa. King Indo ini memang tidak bisa untuk diremehkan begitu saja. Faktor ketiga atau alasan ketiga yang membuat Rifa Nurmulki itu memang sangat layak untuk menguji timnas itu adalah timnas Indonesia itu membutuhkan pemain yang secara mental juara itu memang sangat kuat seperti Rifa Nurmulki. Selain itu juga timnas Indonesia itu membutuhkan pemain yang secara skill atau secara kemampuan itu memang selevel dengan Rifa Nurmulki. Dan ya, sekali lagi setelah kita cukup lama tidak bisa menyaksikan Rifan bersama timnas Indonesia, nanti kita akan melihat bagaimana sepak terjang dari mantan pemain Surabaya Samator itu. Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah diputuskan oleh PBVSI itu akan tampil di 2 turnamen voli internasional pada tahun 2025 ini. Yang pertama itu adalah FIC Nation Cup pada tahun 2025. Yang akan diselenggarakan di Bahrain pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 2025 nanti. Selain itu juga timnas Indonesia yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki itu juga akan diterjunkan atau akan dimainkan oleh PBVSI dalam ajang Civic tahun 2025. Sampai saat ini memang tanggal atau jadwal untuk Civic tahun 2025 ini memang belum diputuskan, tapi host atau tuan rumah untuk Civic tahun 2025 itu sudah diketahui bahwa kejuaraan voli itu akan diselenggarakan di Vietnam dan juga di Indonesia. Bagi timnas Indonesia sendiri, Civic ini memiliki arti penting karena di tahun 2024 yang lalu timnas Indonesia kan berada di posisi runner-up setelah kalah dari Thailand. Sayangnya memang kekuatan timnas Indonesia yang nanti daftarnya akan saya tampilkan itu memang ya bisa dikatakan tidak yang terbaik karena para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak bisa untuk membela timnas Indonesia. Jadi para pemain seperti Fahri Zaraka, kemudian Nizar Zulfikar, kemudian Agil Angga, kemudian
para pemain lainnya itu tidak bisa atau tidak dimasukkan oleh PBVSI untuk menghuni skuad timnas Indonesia karena mereka akan tampil di kejuaraan polisi dan juga pemadam kebakaran yang akan diselenggarakan atau akan digelar di Amerika Serikat. Meskipun demikian, sekali lagi dengan masuknya Rifan kemudian para pemain lainnya, sekali lagi memang ya kita sangat berharap agar timnas Indonesia ini mendapatkan hasil terbaik di EVC Nation Cup tahun 2025 ini dan juga ketika mereka akan bertanding di CV League tahun 2025 ini. Seperti janji saya tadi, saya akan menampilkan atau saya akan menunjukkan daftar lengkap pemain timnas Indonesia yang sudah dipilih atau sudah ditunjuk oleh PBVSI. Jadi secara keseluruhan itu ada 16 pemain yang akan menjalani pelatnas di Surabaya di Jawa Timur dan mereka itu akan dilatih oleh pelatih kepala yaitu Jeff Jiangji. Sementara itu untuk asisten pelatihnya itu ada dua. Yang pertama adalah Mas Erwin Rusni, yang kedua itu adalah Mas Novi Effendi. Kita akan bedah dari posisi ke posisi dari daftar pemain yang sudah ditunjuk oleh PBVSI untuk menghuni skuad timnas Indonesia. Jadi untuk libero sendiri, timnas Indonesia itu akan diperkuat oleh dua libero. Yang pertama adalah Prasojo, yang kedua adalah Deli. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa memang ini bisa dikatakan terbaik, tapi juga belum bisa dikatakan terbaik karena ada Fahri Zaraka yang sebenarnya merupakan salah satu libero terbaik di Indonesia, tapi dirinya itu harus membela Jakarta Bayangkara Presisi dalam kejuaraan atau turnamen polisi dan pemadam kebakaran di Amerika Serikat. Tapi kita sangat bisa berharap dengan kemampuan yang dimiliki oleh Deli dan juga oleh Prasojo untuk yang menerima bola-bola pertama atau mengalirkan receive yang sangat baik kepada setter di dua turnamen tahun 2025 ini. Kita akan bergeser ke setter. Ini setter didominasi atau dua-duanya ini adalah pemain dari Jakarta Lavani. Yang pertama adalah Dio Yulfikri, yang kedua adalah Jason Nathanael Kilanta. Kalau untuk Dio Yulfikri sendiri memang ya sudah tidak perlu diragukan lagi karena kemampuannya sangat oke, sudah menjadi langganan timnas Indonesia dalam beberapa musim terakhir, bahkan menjadi setter terbaik di CV League tahun 2024 yang lalu dan dirinya itu akan bertandem atau akan berduet dengan Jason Nathanael Kilanta. Sekali lagi sebenarnya memang masih ada Alvin Daniel, kemudian ada Nizar Zulfikar yang memang khusus untuk Nizar Zulfikar dirinya itu menjadi game changer, menjadi pemain yang sangat mengubah keadaan ketika final Perliga 2025 antara Jakarta Bayangkara Presisi melawan Jakarta Lavani, di mana saat itu Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara Perliga. Tapi ya kita sudah cukup bisa berharap dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dio Yulfikri dan juga Jason Nathanael Kilanta untuk mengalirkan bola, untuk memanjakan para hitter di timnas Indonesia di EVC Nation Cup tahun 2025 dan juga CV League tahun 2025 ini. Kita akan bergeser ke middle blocker karena ini PBVSI itu mengirimkan beberapa pemain di posisi middle blocker untuk menghuni skuad timnas Indonesia. Yang pertama adalah Hendra Kurniawan yang kita ketahui ini merupakan salah satu middle blocker terbaik di Indonesia. Kemudian juga ada Cep Indra yang di Proliga tahun 2025 ini membela Palembang Bang Sumsel Babel. Tidak hanya itu, juga ada Teddy Oka yang tampil istimewa bersama Surabaya Samator di Proliga tahun 2025 ini meskipun Teddy Oka kemudian para pemain Surabaya Samator lainnya itu gagal menjadi juara tahun ini. Tidak hanya itu, juga ada Ega Yuri dan nama terakhir dari posisi middle blocker yang dikirim oleh PBVSI ke skuad timnas Indonesia itu adalah Malizi. Dari daftar pemain di middle blocker ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang Malizi ini merupakan middle blocker yang paling berpengalaman yang dimasukkan oleh PBVSI ke dalam skuad timnas Indonesia tahun 2025 ini. Yang paling seru ini adalah di posisi opposite hitter karena PBVSI itu hanya mengirimkan dua pemain opposite hitter untuk menghuni skuad timnas Indonesia. Yang pertama itu adalah Rifan Nurmulki, yang kedua adalah Rama Faza Fauzan yang merupakan pemain dari Surabaya Samator.
Bisa dikatakan memang untuk Rifanur Mulki ya tidak ada perdebatan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kemampuannya sangat oke, mental juaranya sangat istimewa, tapi untuk Ramaphosa Fauzan ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa setelah dirinya itu tampil sangat istimewa, nggak kaleng-kaleng, nggak ada obat apotik tutup sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Dan meskipun gagal membantu Surabaya Samator menjadi juara Proliga, tapi kan Ramaphosa Fauzan itu kan tampil sangat istimewa, bahkan menjadi top skor di musim reguler di Proliga tahun 2025 ini. Ini juga bisa dikatakan sebagai regenerasi karena apa? Kita ketahui bahwa Rifanur Mulki ini kan memang sudah usianya itu memang ya meskipun masih usia prime, tapi perlu ada regenerasi, dan Ramaphosa Fauzan ini merupakan ya regenerasi yang sangat baik karena Rama ini kan opposite hitter murni yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Untuk outside hitter sendiri ini juga persaingannya itu akan sangat ketat karena PBVSI itu mengirimkan beberapa pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Jadi yang pertama adalah Jordan, kemudian ada Fahri Septian, kemudian ada Boy Arnes Arabi, dan juga ada Doni Haryono. Dari semua pemain ini, memang Doni Haryono ini kan pemain paling berpengalaman di musim ini saja. Dirinya itu kan tampil di Liga Thailand dan menjadi juara bersama Nakhon Ratchasima. Tidak hanya tampil di Liga Thailand, tapi juga Doni Haryono bersama para pemain Nakhon Ratchasima lainnya itu juga tampil di Win Streak Volleyball Invitational yang kemarin beberapa waktu lalu diselenggarakan di Taiwan. Pada momen ini atau pada hari ini, Doni Haryono itu juga masih membela Nakhon Ratchasima di FEC Champions League tahun 2025, sekaligus Doni Haryono itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bermain di FEC Champions League tahun 2025 ini. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang komposisi pemain timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar timnas Indonesia itu mendapatkan hasil terbaik di dua turnamen itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.